Pertanggal 8 Juli 2021 kemarin, RumiI ngerilis update terbaru di Redmi Note 8 Pro, yaitu RumiI 12.5 Global Stabil. Nah, kira-kira update apa aja nih yang hadir di MIUI 12.5-nya ini? Kalau kalian penasaran, langsung aja kalian tonton videonya. Oke, yang pertama kita mulai dari spesifikasi ROM-nya terlebih dahulu. RumiI 12.5 Global Stabil di update kali ini berjalan di Android 11. Security patch menggunakan yang bulan Juni 2021. Kernel yang dipakai yaitu versi 4.14.186. Dan kalau storage yang digunakan memakan sebesar 9,01 GB. Pas pertama kali gue masuk ke dalam home screen, untuk tampilannya hampir sama dengan MIUI 12 di Android 10. Buat geser-geser, masuk aplikasi satu ke aplikasi lainnya terasa jauh lebih smooth. Terus di bagian paling kiri, seperti yang ada di MIUI 12 Android 10, ini terdapat app vault. Lalu untuk tombol volume udah menggunakan user interface yang terbaru. Tapi untuk power off-nya ini masih menggunakan tampilan yang sama ya dengan versi yang sebelumnya. Berbeda nih dengan MIUI yang versi Cina stabil. Kalau di RumiI versi yang global, udah include dengan aplikasi Gaps. Jadi kalian nggak perlu lagi install aplikasi Gaps setelah menginstal ROM-nya ini. Kemudian aplikasi Google yang dibawa sudah lengkap banget nih. Tapi sayang ya, aplikasi bawaan dari Google masih belum menggunakan versi yang terbaru. Jadi kalau menggunakan versi yang terbaru, kalian tentunya perlu update terlebih dahulu ya aplikasinya ini di dalam Google Play Store. Begitu juga dengan aplikasi bloatware bawaan dari Xiaomi. Kalian perlu menginstal terlebih dahulu supaya aplikasinya ini dapat kita gunakan di dalam ROM-nya ini. Oh iya, buat aplikasi bloatware yang ada di sini ya, kalian juga bisa nih menghapus aplikasinya ini tanpa lagi perlu menggunakan akses root. Tapi untuk aplikasi yang udah kalian hapus, ini nggak sepenuhnya terhapus ya, cuma menghilangkan aja dari tampilan home screen. Bisa dibilang sih ini lebih mirip seperti menyembunyikan aplikasi di dalam home screen-nya ini. Masih seputar aplikasi nih, untuk keyboard yang dipakai adalah Google Keyboard. Buat ngetik ini lancar dan nggak ada delay-nya. Nah, karena RumiI 12.5 berjalan di Android 11, jadi untuk sistem keamanannya jauh lebih ketat ya dibandingkan dengan Android 10. Contohnya seperti folder Android di dalam File Manager. Kalau kalian ingin menggunakan foldernya ini, misalkan untuk mengcopy data atau mengcopy backupan game, kalian perlu untuk menggunakan aplikasi pihak ketiga dan juga memerlukan akses root supaya bisa copy filenya ini ke dalam foldernya ini. Terus kalau ngomongin bagian pusat kontrol, di update terbaru kali ini juga nggak begitu banyak melakukan perubahan. Kerasa MIUI lebih konsisten untuk tampilannya dengan versi yang ada di Android 10. Nah, kalau dari sektor tampilan di menu settingannya, ini juga sama ya. Nggak jauh berbeda dengan versi yang ada di Android 10. Misalkan di menu layar kunci. Masih sama, di sini tersedia fitur 2 kali tap lock screen untuk membangunkan atau menidurkan handphone. Lalu bangunkan layar kunci ketika ada notifikasi masuk, dan juga tersedianya mode saku. Di menu selanjutnya, ini ada menu tampilan. Di sini untuk fitur yang ditawarkan juga sama, seperti dark theme, skema warna, dan juga mode layar penuh. Ini bisa kalian gunakan di dalam menu settingannya ini. Lalu untuk tampilan menu wallpaper dan juga suara notifikasi, di setiap menunya ini masih ngedirect ya, dengan aplikasi tema bawaan MIUI. Berbeda nih dengan versi yang Cina stabil, yang memiliki menunya sendiri di dalam menu settingannya ini. Terus buat menu yang lainnya, ini semua hampir sama ya, dengan MIUI 12 yang ada di Android 10. Dari segi update, gue rasa nggak terlalu banyak yang dilakukan di dalam menu settingannya ini. Nah, sekarang gimana nih untuk masalah performanya? Pas gue tes di aplikasi Antutu, untuk skor yang didapatkan yaitu sebesar 309.939 poin. Lalu gue coba tes juga di aplikasi Geekbench, mendapatkan skor sebesar 491 poin untuk single core-nya, dan multi-core-nya mendapatkan 1.555 poin. Terus yang terakhir gue coba tes bermain game PUBG di settingan smooth extreme. Yang gue rasain, ini tuh kurang begitu nampol waktu bermain gamenya ini. Karena ketika gue bermain game PUBG ini sambil ngerekord, pas pertama kali emang kelihatan lancar. Tapi makin kesini, makin kerasa FPS-nya itu mulai menurun.
Dan pas gue coba tes lagi bermain tanpa nge-record, drop FPS-nya ini lumayan stabil, walaupun terkadang gue masih suka ngalamin yang namanya drop FPS. Terus kalau untuk panas yang dihasilkan, emang kerasa sedikit lebih panas ya. Paling itu aja sih pengalaman gue waktu bermain game dengan ROM-nya ini. Menurut gue kurang cocok ya, buat kalian suka bermain game sambil nge-record tanpa menggunakan settingan apapun. Kalau untuk kelebihan, seperti yang udah gue infokan sebelumnya ya, ROM ini sedikit lebih smooth dibandingkan MIUI 12 yang berada di Android 10. Terus kalau untuk daya tahan baterai, cukup irit lah kalau cuma medsos dan internetan aja. Dan untuk kekurangannya, yang gue rasain yaitu waktu melakukan pengecasan, suhu panas yang dihasilkan itu cukup tinggi, bisa mencapai 43 sampai 45 derajat Celcius. Lalu untuk masalah yang sering dikeluhkan setelah update ke MIUI 12.5, yaitu notifikasi. Yang gue rasain, kalau urusan notifikasi terkadang gue emang masih ngalami ya. Notifikasinya ini delay, tapi hanya untuk beberapa aplikasi aja. Nah, itu deh guys, eksperiensi gue gunain MIUI 12.5 Global Stabil di HP Redmi Note 8 Pro. Gimana buat kalian yang udah update ke MIUI 12.5-nya ini? Apa aja yang kalian rasakan? Jangan lupa komentar di bawah ya. Oke guys, kalau gitu gue ajak kenalin. Thank you and see you next video. Bye.